Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Sebelum kita memasuki pada pemaparan materi kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Sandy Ramadan dengan NPM 125111027. Kemudian ada rekan saya, Anazria Riani dengan NPM 125111043 dan ada satu lagi rekan saya. Saya Zakia Hurul Ain Ramadhani dengan NPM 125111025. kemudian ada dosen pengampu di sini yaitu Bapak Budiman STMKOM, mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang searching. Apa itu searching? Searching adalah suatu proses untuk menemukan suatu data pada sebuah array maupun pada vektor. Nah, apa saja searching yang kita gunakan pada kali ini? Kita akan lanjut kepada pembahasan berikutnya. Selanjutnya, pembahasan yang pertama, di sini kita akan membahas yang pertama itu ada cara kerja, kemudian penjelasan kode, perbandingan, dan diakhiri oleh kesimpulan. Lalu, di sini ada alur program utamanya. Yang pertama itu ada user akan menginput angka yang akan dicarinya. Kemudian, program melakukan searching dengan 3 cara, yakni yang kami terapkan ini ada sekuensial, ada sentinel, dan ada juga binary. Kemudian, searching akan dilakukan secara bertahap, jadi satu persatu akan dilakukannya. Kemudian, setelah dilakukan tahapan-tahapan tersebut, program akan menampilkan waktu yang tercepat. Selanjutnya, nah, di dalam main program ada fungsi-fungsi yang dibuat untuk membantu. Yang pertama ada tampilkan array, kegunaannya untuk mencetak isi array ke terminal agar user tahu data apa saja yang tersedia. Kemudian ada query performance counter, ini tuh bertindak sebagai stopwatch untuk mengukur presisi waktu eksekusi setiap algoritma. Kemudian ada ketiga fungsi dari searching ini. Ada sequential, ada sentinel, dan ada binary yang akan lebih dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Kita masuk pada searching yang pertama. Di sini ada sequential searching. Nah, gimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah dengan memeriksa setiap elemen array satu per satu, dimulai dari indeks pertama hingga indeks yang paling akhir. Kemudian perulangan ini akan berhenti jika target ditemukan atau datanya sudah habis, sudah sampai di array yang paling akhir. Nah, di sini kami untuk menampilkannya menggunakan sleep 500 atau fungsi sleep 500 untuk memberikan jeda waktu agar pengguna dapat mengamati langkah pengecekan satu persatu secara visual. Nah, hasil akhirnya fungsi ini akan mengembalikan posisi indeks jika data ditemukan atau -1 jika target tidak ada di dalam array. Oke, selanjutnya, searching berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anazri. Selanjutnya ada sentinel searching. Nah, di sini sentinel searching ini cara kerjanya dengan kita menyelipkan satu penjaga di bagian akhir array, kemudian elemen diperiksa dari indeks pertama sampai indeks terakhir satu persatu secara berurutan. Nah, setelah target ditemukan, kondisi akan berhenti tanpa perlu menghabiskan data yang tersisa. Nah, di sini ada function sleep 500 untuk memberikan delay saat dicari indeks per indeksnya. Kemudian hasil akhirnya akan mengembalikan posisi indeks jika program berhenti sesuai posisi. Atau memberikan nilai -1 apabila program berhenti di posisi penjaga atau maksudnya itu tidak ada data yang kita cari. Baik, untuk searching selanjutnya akan diserahkan kepada rekan saya, Zakia. Baik, selanjutnya yaitu binary searching, di mana cara kerjanya pengecekan dibagi menjadi dua, yaitu dia mencari celah tengah dulu dari array. Jika target lebih kecil dari nilai tengah, pencarian digeser ke kiri. Jika lebih besar, digeser penuh ke kanan. Selanjutnya ada perulangan berhenti jika nilai tengah sudah cocok dengan target atau jika rentang batas pencarian sudah habis atau bersilang.
Di sini juga menggunakan sleep untuk memberikan jeda waktu agar pengguna dapat mengamati perubahan rentang pencarian dan titik tengahnya secara visual dari tahap ke tahap. Lalu hasil akhirnya mengembalikan posisi indeks nilai tengah jika data ditemukan atau -1 jika target tidak ada dalam array. Baik, selanjutnya kami memiliki tabel perbandingan antara 3 searching tadi yang sudah dijelaskan. Yang pertama, ada sequential searching. Memiliki kelebihan, yaitu logika paling sederhana dan mudah dipahami, tidak mensyaratkan data harus terurut, tidak membutuhkan alokasi memori tambahan. Namun mempunyai kekurangan, yaitu paling lambat, terutama jika datanya sangat besar, karena harus mengecek satu persatu. Yang kedua, ada sentinel searching. Dia memiliki kelebihan juga, yaitu lebih cepat dan efisien dari sequential biasa karena mengurangi beban pengecekan kondisi batas array di dalam perulangan. Data tidak perlu terurut. Namun memiliki kekurangan juga, yaitu membutuhkan ruang memori ekstra minimal 1 slot di akhir array untuk menaruh elemen penjaga. Lalu kecepatannya tetap kalah jauh dari binary searching untuk data besar. Selanjutnya, yang ketiga, binary searching memiliki kelebihan juga, yaitu sangat cepat, efisiensinya sangat terasa pada jumlah data yang masif karena langsung membuang setengah kemungkinan di setiap tahap. Namun, memiliki kekurangan juga, yaitu data wajib sudah dalam keadaan terurut sebelum dicari. Logika pembagian rentang dan implementasi kodenya sedikit lebih kompleks. Baik, selanjutnya kita masuk ke demo programnya. Nah, di sini kita run dulu. Nah, karena tadi kita datanya itu di hardcode, nah jadi di sini kita tampilkan dulu data yang tersedia. Urutannya secara acak dari 1 sampai 10. Nah, lalu kita masukkan angka yang akan kita cari. Nah, misal kita mencari angka 7. Nah, di sini yang pertama akan menjalankan sequential search. Nah, di sini dicari terus dari tahap per tahap sampai ketemu. Kemudian lanjut ke sentinel search sampai ketemu juga, dan juga terakhir ada binary search. Nah, di akhirnya akan ditampilkan waktu eksekusi di mana sequential search memerlukan waktu 0,5 mikrodetik, kemudian sentinel memerlukan waktu 0,2 detik, sedangkan untuk binary search memerlukan waktu 0,3 detik. Nah, baik, setelah ini kita lanjut ke kesimpulan. Baik, masuk ke yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, di mana secara keseluruhan sequential search menang di kesederhanaan logika. Nah, tapi dia ini paling lambat, sedangkan sentinel search dia opsi yang sedikit lebih cepat daripada sequential search, tapi dia perlu memori tambahan. Nah, sedangkan untuk binary search dia jadi yang paling cepat, tapi juga data harus sudah terurut dari awal. Nah, pemilihan algoritma ini kembali lagi ke kebutuhan dan kondisi data masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau penyampaian materi. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.